Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Trianisa dari kelas 3C, program studi PGSD. Di sini saya akan membuat video ceramah untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 2 dengan dosen pengampu Bapak Iri Hamzah SHI MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah dengan tema pentingnya kepedulian dan solidaritas sosial dalam kehidupan umat. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini, di mana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian, bantuan, dan uluran tangan. Islam adalah agama yang sangat menekankan kepedulian sosial. Ibadah kita tidak hanya berbentuk sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan bahwa iman tidak hanya diukur dari hubungan kita dengan Allah, tetapi juga sikap kita terhadap sesama manusia. Di sekitar kita ada orang yang hidup berkecukupan, tetapi ada juga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang tinggal di rumah yang nyaman, tetapi ada juga yang kehilangan tempat tinggal karena bencana. Ada yang makan 3 kali sehari, tetapi ada pula yang harus menahan lapar. Semua itu seharusnya mengetuk hati kita untuk lebih peka dan peduli. Kepedulian sosial bukan berarti kita harus menunggu kaya dulu baru berbagi. Kepedulian bisa dimulai dari hal-hal terkecil. Membantu tetangga yang kesusahan, menjenguk orang sakit, menyapa yang ramah, memberikan makan orang lapar, dan sekedar mendengarkan curhatan teman yang sedang sedih. Dalam Islam, semua itu bernilai ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa senyum adalah sedekah. Artinya, setiap orang bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada alasan untuk tidak peduli. Solidaritas sosial berarti rasa kebersamaan, rasa sepenanggungan, dan saling menguatkan. Ketika satu orang tertimpa musibah, yang lain ikut merasakan. Ketika satu orang kesulitan, yang lain membantu meringankan. Inilah indahnya hidup bermasyarakat dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini sangat jelas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan, apalagi saling menyakiti, tetapi saling menguatkan dan saling mendukung dan saling membantu. Di zaman sekarang, banyak orang sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan gadget, sibuk dengan media sosial, hingga lupa dengan kondisi sekitar. Kita bisa tahu kabar orang jauh, tetapi tidak tahu kondisi tetangga sendiri. Kita bisa tertawa melihat video lucu, tetapi tidak peduli ada orang di dekat kita yang sedang menangis. Inilah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai hati kita menjadi keras dan mati rasa. Jangan sampai kita menjadi umat yang individualis dan egois, padahal Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang peduli dan penuh kasih sayang. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran kita harus membawa manfaat, bukan masalah. Kehadiran kita harus menenangkan, bukan meresahkan. Kehadiran kita harus memberikan solusi, bukan menambah beban. Kepedulian dan solidaritas sosial juga sangat penting dalam membangun persatuan umat. Banyak perpecahan terjadi karena kurangnya empati, kurangnya saling memahami, dan kurangnya kepedulian. Jika kita mau saling mendengar, saling mengerti, dan saling membantu, maka persatuan akan terjaga. Bayangkan jika di lingkungan kita semua saling peduli,
Tidak ada yang dibiarkan kelaparan, tidak ada yang dibiarkan kesepian, tidak ada yang dibiarkan terpuruk sendirian. Alangkah indahnya kehidupan ini. Mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari keluarga. Ajarkan anak-anak kita untuk peduli, untuk berbagi, dan tidak egois. Ajarkan mereka bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga memberi. Ingatlah, harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Di dalamnya ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang yang membutuhkan. Ketika kita berbagi, bukan berarti kita rugi. Justru Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru dengan sedekah Allah akan menambah keberkahan, melapangkan rezeki, dan menenangkan hati kita. Jangan takut miskin karena berbagi. Takutlah jika kita kaya tetapi tidak peduli. Takutlah jika kita mampu tetapi memilih menutup mata. Karena bisa jadi di akhirat nanti yang menyelamatkan kita bukan banyaknya harta, tetapi banyaknya amal kebaikan. Mari kita jadikan kepedulian dan solidaritas sosial sebagai bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya saat ada bencana, bukan hanya saat ada penggalangan dana, tetapi setiap hari, dalam setiap kesempatan. Jadilah pribadi yang ringan tangan, bukan berat tangan. Jadilah pribadi yang peka, bukan cuek. Jadilah pribadi yang peduli, bukan masa bodoh. Semoga Allah SWT melembutkan hati kita, menguatkan rasa empati kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu siap tolong-menolong dalam kebaikan. Akhir kata, semoga apa yang kita dengar hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT menerima setiap niat baik kita dan menjadikannya sebagai amal salih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.